saya dari Universitas Nias dan saya warga di Desa Bitaya, Kecamatan Alasa, Kabupaten Nias Utara. Nama saya Syukur Puji Iman Zaluhu dengan NIM 222201367. Baik, terima kasih. Izin perkenalkan diri, nama saya Yuprianus Zaluhu atau dipanggil dengan nama sehari-hari Amanias Zaluhu. Jika boleh tahu, apa yang memotivasi Bapak untuk menjadi kepala desa dan bisa Bapak ceritakan sedikit tentang latar belakang Bapak sebelum menjabat sebagai kepala desa? Baik, terima kasih. Pertama yang menjadi motivasi saya itu menjadi kepala desa, saya melihat pada waktu itu ya, sebelum saya masih menjabat, saya melihat desa Bitaya kita itu sangat terisolir, sangat terpencil. Maka sebagai anak muda, waktu itu ya udahlah, cocok lah kayaknya kalau saya ini mendedikasikan apa ilmu yang saya punya, apa prinsip dan visi yang saya punya, sehingga saya mencalonkan diri menjadi kepala desa. Terkait dengan latar belakang saya, ya saya ini hanya masyarakat biasa dulu. Namun saya sedikit ada pengalaman di desa. Di tahun 2012 saya itu menjadi kepala urusan. Dan di tahun 2014 saya sudah menjadi ketua tim atau TPK PMP Mandiri pada waktu itu di desa. Dan 2 tahun terakhirnya 2015 dan 2016 saya menjadi atau saya dipercaya menjadi bendahara desa. Dan pada tahun 2016 akhir saya mencalonkan jadi kepala desa dan puji Tuhan masyarakat memberikan saya kepercayaan, akhirnya terpilih menjadi kepala desa selama 6 tahun. Ya, baik Pak. Lalu apa visi misi utama Bapak sebagai kepala desa? Ya, pada waktunya visi dan misi saya itu adalah bagaimana membangun desa. Karena saya sudah bilang tadi bahwa di desa Bitaya kita sebelumnya sangat terpencil, sangat terisolir, tidak ada jalan utama, tidak bisa dilalui oleh roda 2, jangankan roda 4, roda 2 pun tidak bisa, tidak ada listrik, tidak ada jaringan internet, jaringan seluler. Maka visi utama saya bagaimana membangun desa Bitaya itu dari berbagai aspek, terutama infrastruktur jalan dan jembatan, listrik, dan tentunya juga bagaimana menata pekerjaan-pekerjaan di desa dalam hal penyelenggaraan pemerintahan di desa. Sehingga semua surah-surah di desa itu bisa beres, semua juga cara-cara pengambilan keputusan di desa itu bisa beres. Jadi itu visi misi saya, tidak ada yang jauh-jauh sekali. Karena kenapa di Bitaya itu dulu susah kita untuk memberikan visi yang besar, karena kenapa? Bitaya ini adalah desa-desa yang sangat-sangat terisolir. Terima kasih Pak. Lalu bagaimana proses pengambilan keputusan di desa ini dan sejauh mana Bapak melibatkan masyarakat dalam proses tersebut? Baik, proses pengambilan keputusan itu terutama dulu dalam pembangunan desa. Ada yang disebut dengan RPJM desa, ada yang disebut dengan RKP desa, dan sampai kepada penetapan BB desa. Itulah yang sangat vital di desa, itu terkait dengan pembangunan. Ya, prosesnya kita melibatkan seluruh unsur masyarakat, seluruh elemen, para tokoh, pimpinan BPD. Kita menggali semua pikiran-pikiran yang ada. Sehingga dalam hal kita menentukan sebuah pembangunan di desa itu, maka tidak hanya keputusan sepihak. Semua adalah keputusan bersama. Dalam hal saya sebagai kepala desa waktu itu, bukan berarti kalau seorang kepala desa dia itu punya hak prerogatif yang mutlak. Tidak. Jadi bagaimana cara melibatkan masyarakat, ya itu tadi. Melalui pertemuan-pertemuan, melalui rapat, melalui penggalian gagasan, sehingga keputusan yang kita ambil itu adalah tidak hanya keputusan saya secara pribadi, atau tidak hanya keputusan kelompok, melainkan keputusan bersama atas tujuan bersama untuk meningkatkan pembangunan di desa. Ya, terima kasih Pak.
Lalu apa tantangan terbesar yang Bapak hadapi sebagai kepala desa dan bagaimana Bapak mengatasinya? Ya bagi saya tidak ada tantangan bagi saya. Selama 6 tahun saya menjabat sebagai kepala desa itu tidak ada tantangan. Memang banyak kawan-kawan bercerita bahwa ada tantangan penyesuaian anggaran, penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang tertinggi, bagaimana mengimplementasinya. Tapi kalau saya itu ya bukan muji diri ya, karena saya masih muda, saya masih bisa mengikuti dengan perkembangan yang sudah ada, sehingga tantangan bagi saya tidak ada. Paling tantangannya adalah hanya sedikit terkait dengan kebutuhan masyarakat. Kebutuhan masyarakat itu dinamis sekali, terutama soal bantuan sosial. Soal bantuan sosial ini, masyarakat semua berlomba-lomba untuk ingin masuk bantuan. Sementara ada nanti yang memenuhi kriteria, ada yang tidak. Bagi yang memenuhi kriteria, syukur alhamdulillah. Bagi yang tidak memenuhi kriteria juga, itu tantangan baru ke kami. Mereka bisa menagih terus kepala desa. Kenapa saya tidak dapat? Bukankah saya ini warga desa? Bukankah saya ini pengetahuan Bapak miskin? Tetapi kita juga di desa terbatas, karena kenapa kuota itu bantuan dari pemerintah, misalkan PKH, misalkan bansos, itu ada batasnya, dan kita pun tidak punya hak yang terlalu hebat untuk itu, karena kenapa itu dikendalikan oleh Kementerian Sosial dan juga dikendalikan oleh dinas terkait. Itu saja kendala-kendalanya, Ya. tidak ada yang rumit. Lalu bagaimana Bapak mengatasi hal tersebut? Ya cara mengatasinya kita berikan paparan kepada mereka bahwa seharusnya bantuan sosial itu diperuntukkan kepada mereka, orang-orang yang layak, yang betul-betul miskin, yang punya pendapatan rendah. Kalau ada nanti keluarga-keluarga, misalkan dia sudah punya usaha, dia sudah punya rumah bagus, dia sudah punya mobil misalkan, atau mobil angkutan, kita berikan penjelasan. Bapak itu harusnya bersyukur, Bapak sudah dikasih lebih, jangan minta-minta bantuan lagi. Sekalipun sebagai kepala desa saya ajukan kepada dinas terkait, tidak masuk akal, tidak layak, karena kenapa? Anda tidak masuk kategorinya. Jadi nanti ada juga yang mengerti, ada juga yang masih nyinyir ya. Oh katanya, kenapa pelit sekali Pak Kades? Itu kan bukan uangmu, itu uang negara. Ya saya bilang, itu uang negara memang, itu uang pemerintah, tetapi ada juga prosedurnya. Jadi sejauh yang pernah saya jalankan bahwa tidak ada bentrol-bentrol lah. Masyarakat yang miskin kena, yang juga masyarakat yang sudah lewat di atas taraf kemiskinan, maka mereka sudah bersabar. Terutama kemarin waktu ada BLT, ya kita BLT kita salurkan yang memenuhi syarat. Demikian. Ya, terima kasih Pak. Lalu bagaimana Bapak mendeskripsikan atau menggambarkan kepemimpinan Bapak? Ya kalau bagi saya menggambarkan gaya kepemimpinan itu, gaya kepemimpinan itu sebenarnya bukan sebuah acting ya. Bukan sebuah cara bagaimana supaya masyarakat kita melihat bahwa kita yang terbaik. Tapi cara memimpin desa itu gampang sebenarnya. Caranya apa? Kita harus mendekatkan diri kepada masyarakat. Kita harus mampu berkomunikasi dengan para tokoh, aparatur pemerintah desa yang ada, BPD. Maka cara memimpin kita itu tidak ada yang spesial sekali. Biasa saja, menurut saya memimpin itu ya bagaimana mengarahkan pekerjaan desa itu ke hal-hal yang baik. Contoh penyelenggaraan pemerintah desa, ya kita arahkan. Masyarakat kita kasih surat, kita bantu, nggak perlu minta-minta uang. Kita pimpin program pembangunan misalkan dalam mengambil keputusan, ya kita libatkan orang banyak. Jadi juga bagaimana seluruh tools yang ada atau perangkat desa yang ada, ya kita tetap kawal mereka, kita himbau mereka, kita tuntun mereka bahwa bekerja di desa itu supaya maksimal, sehingga kita punya nilai yang bagus di hadapan atau di pandangan publik. Demikian. Baik Pak, terima kasih. Lalu bagaimana Bapak menjaga komunikasi yang baik dengan warga desa dan apa yang
metode atau saluran komunikasi yang Bapak gunakan? Kita di desa itu, di desa Bitaya, karena kita semua saudara, bagi saya itu tidak ada metode komunikasi atau menjaga komunikasi yang lebih lah. Karena kenapa, kita semua saudara, tidak, sebagai seorang kepala desa tidak terlalu sulit melakukan komunikasi. Karena kenapa, di desa kita itu tidak ada golongan-golongan perbedaan. Misalkan agama ini A, agama ini B, golongan ini A, adat istiadat ini B, tapi karena kita semua saudara, serumpun, maka komunikasi kita tetap baik-baik saja. Yang penting sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang kepala desa, jangan terlalu nampakkan pangkat dan jabatanmu itu di tengah warga. Di luar jam kantor, ayo kita bicara, ngobrol kepada mereka. Karena kenapa? Masyarakat lebih pingin kalau kita itu turun ke bawah. Jadi kalau saluran komunikasi yang saya gunakan, ya kembali yang saya bilang tadi, bahwa tidak ada yang sangat spesifik, biasa-biasa saja. Ya. Terima kasih Pak. Lalu bagaimana Bapak memberdayakan masyarakat dan desa agar mereka lebih mandiri dan berdaya saing? Ya, pemberdayaan masyarakat itu ada dua metode menurut saya. Pemberdayaan yang bersifat cara, misalkan kita menuntun masyarakat bertani yang tepat melalui kelompok tani, itu sudah menjadi kategori pemberdayaan. Jadi dulu itu pernah kita lakukan kegiatan pemberdayaan itu terutama kepada perempuan, kelompok perempuan atau PKK. Kita buat kegiatan-kegiatan, misalkan kursus menjahit, kursus salon di desa. Jadi dengan anggaran yang ada kita fungsikan supaya ada peran kelompok perempuan juga di desa. Juga pernah dulu itu tahun 2019 kalau kurang tidak keliru saya, kita lakukan kursus komputer bagi anak-anak yang masih umur SMP dan SMA di lingkungan desa Bitaya. Tapi bagi saya memberdayakan masyarakat itu lebih kepada pemberian pemahaman bahwa harusnya kita jangan terlalu mengharap kali terhadap bantuan. Kita harus mandiri lah. Kita gunakan dana desa ini sebagai instrumen kita untuk belajar. Jadi termasuk karena kita mayoritasnya petani, maka kita dorong semua masyarakat itu membentuk kelompok supaya dapat mendapat akses bantuan pemerintah, sehingga itu juga bagian dari cara pemberdayaan masyarakat. Tidak harus mulu-mulu harus di dana desa. Ya. Terima kasih Pak. Lalu program apa saja yang telah Bapak inisiasi untuk pembangunan desa dan apa hasil yang sudah dicapai? Ya, dapat kita lihat dulu bahwa sebelum saya menjadi kepala desa itu tidak ada pun satu jalan yang sudah dibatui di desa Bitaya itu. Jadi program yang sudah kita inisiasi dengan dana desa, kita sudah bangun jalan beberapa kilo dari perbatasan desa ke wilayah dusun kita, dan kita sudah bangun jembatan. Contoh dulu jembatan Tarawa itu sangat ekstrim, lebarnya kurang lebih 15 meter dan rawan banjir. Dan dengan keputusan yang tepat, dengan hasil mufakat, kita simpulkan bahwa jembatan ini kita bangun melalui dana desa. Kalau dulu itu tidak ada kantor desa di desa, ya sekarang kita sudah punya gedung lah, atau balai serbaguna, sudah punya gedung BUMDes. Hampir di seluruh jalan dusun sudah kita bangun, walaupun belum maksimal. Contoh ada di dusun 1 itu masih pembukaan bagian jalan, tapi sekalipun masih belum dibatui, itu cukup berdampak terhadap akses masyarakat kita. Jadi di luar dana desa juga saya waktu itu tetap kolaborasi ya dengan pemerintah daerah, dengan Pak Bupati, anggota DPRD, sehingga kegiatan di desa itu bisa bertambah pembangunannya. Contoh pembangunan jalan
pembangunan jalan dari Simpang Onomoro Tumula menuju Dusun 2 Desa Bita itu dari APBD. Juga termasuk pembangunan PLN, walaupun belum seluruh masyarakat tersentuh, ada satu dusun lagi yang belum, maka itu juga hasil-hasil yang sudah kita capai, walaupun jauh dari kata kesempurnaan. Terima kasih Pak. Bagaimana Bapak mengevaluasi keberhasilan program-program yang Bapak jalankan di desa? Ya, mengevaluasinya kita hitung tahun sebelum apa yang sudah kita kerjakan. Itu namanya kalau di desa itu pencermatan ulang RKP desa. Jadi ada rencana pembangunan desa, ada jangka menengah, ada jangka pendek. Yang jangka pendeknya adalah itu yang disebut dengan RKP desa. Maka kita cermati ulang yang sudah, berarti kita sempurnakan. Yang belum kita lanjutkan. Jadi itu saja cara-cara kita. Ya, terima kasih Pak. Lalu apa harapan dan rencana Bapak untuk desa ini ke depan? Harapan saya supaya desa itu maju, berkesinambungan. Saya tetap mendukung programnya desa, programnya Pak PJ Kepala Desa. Karena kenapa? Dengan persatuan kita bersama, bahwa proses pembangunan desa itu cepat. Dan ya rencana-rencana kita ke depan, kita dukung kegiatan-kegiatan di desa. Dan harapan saya juga kita dukung mahasiswa-mahasiswa seperti kalian ini untuk meraih lagi ilmu supaya di desa Bita itu dapat sumber daya manusia yang lebih maju lagi. Ya, terima kasih. Sambil-sambil ya minum kopi juga. Ya, Pak. Terima kasih jawaban yang telah diberikan Bapak. Mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan melalui wawancara pada hari ini. Dan sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak atas waktu yang telah diberikan. Baik, terima kasih.